Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Audio Jungle. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Audio Jungle. Baik anak-anak, pada video saya hari ini saya akan menyampaikan materi operasi penjumlahan pada pecahan. Silahkan anak-anak perhatikan contoh soal yang saya berikan pada slide ini. Anak-anak, pada operasi penjumlahan pecahan di sini diberikan dua contoh pecahan dengan operasi penjumlahan dengan penyebutnya 7, sedangkan pembilangnya 2 dan 3. Bagaimana jika kalian menjumpai soal seperti ini? Caranya yaitu jika penyebutnya sama cukup hitung pembilangnya saja. Sehingga di sini penyelesaiannya penyebutnya cukup tulis satu saja 7 dan pembilangnya dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5/7. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Di sini diberikan dua pecahan ya dengan penyebut yang sama. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu negatif 4/9 ditambah dengan 1/9. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya anak-anak? Sama seperti contoh soal yang nomor 1, yaitu jika penyebutnya sama, maka yang kalian hitung adalah pembilangnya saja. Di sini pembilangnya adalah negatif 4 ditambah dengan 1. Nah, anak-anak, berapa hasilnya? Negatif 4 jika dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah negatif 3. Ini begini anak-anak, coba kalian perhatikan di sini. Kalau negatif, kalau saya sering memisalkan negatif itu kita anggap saja ini hutang. Ya, hutang 4 ditambah artinya dikembalikan, dengan positif 1 artinya adalah dikembalikan 1. Jadi, jika punya hutang 4 terus dikembalikan 1, jadi sisa hutangnya berapa anak-anak? Jadi sisa hutangnya adalah hutang 3 atau negatif 3. Sedangkan penyebutnya di sini kita masukkan tetap ya 9, ya sama dengan di sini tadi. Nah, anak-anak coba perhatikan dari hasil negatif 3 dibagi 9 itu bisa kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan dengan membagi dengan angka yang sama ya. Di sini kita bagi dengan angka yang sama. Jadi pembilang kita bagi dengan angka yang sama. Penyebutnya juga begitu. Kita bagi dengan angka yang sama yaitu dibagi 3 ya. Negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Sedangkan 9 dibagi 3 adalah hasilnya 3. Nah, itu anak-anak ya untuk contoh soal yang nomor 2. Sekarang akan saya lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3. Di sini diberikan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika penyebutnya berbeda seperti ini penyelesaiannya seperti pada aturan yang ada pada kotak ungu yang sebelah kiri. Di sini ada bulatan-bulatan warna-warni anak-anak. Untuk menyelesaikan penyebut yang berbeda, ini kita lihat bagian bawah, ini kan warnanya berbeda ya penyebutnya, yaitu ada warna biru, warna merah. Ini menunjukkan kalau dua pecahan ini penyebutnya berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya yaitu kita kalikan silang. Mana yang dikalikan silang? Yaitu hijau kita kalikan dengan merah dan ungu kita kalikan dengan biru ya. Ini penyelesaiannya seperti itu, dan untuk penyebutnya ini kita kalikan sehingga diperoleh. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal tadi. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita kalikan silang ya, 1 kalikan 7 dan 2 kalikan 5. Sedangkan penyebutnya ini kita kalikan. Jadi diperoleh hasil di situ 1 kalikan 7 adalah 7, 2 kalikan 5 adalah 10, 7 ditambah 10 adalah 17. Sedangkan pembaginya ini 5 kalikan 7 adalah 35. Sehingga diperoleh 17/35. Dari tiga soal ini ya anak-anak memahami ya anak-anak ya. Baik, sekarang akan selanjutkan pada slide berikut.
pada slide ini coba kalian perhatikan anak-anak, ini ada dua penjumlahan, yang satu ada dua bilangan, yang satu adalah bilangan bulat dan yang satunya adalah bilangan pecahan. Ini operasinya adalah jumlah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Begini anak-anak, untuk dua ini adalah bilangan bulat, ini bilangan ini utuh. Kita anggap saja ini seperti semangka bundar yang utuh, yang masih utuh ya anak-anak ya, belum dipotong ya. Sedangkan untuk yang 5/6 ini adalah semangka sebanyak 5 tapi sudah dipotong-potong sebanyak 6. Jadi ini sudah pecah, bukan utuh lagi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya kita gabungkan saja. Ini 2 kita tulis di sini, sedangkan 5/6 kita tulis seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2 5/6. Seperti itu ya anak-anak ya. Berikutnya saya lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Di sini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena di sini ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, cara menyelesaikannya kita kelompokkan yang sama-sama bilangan bulatnya. Kita tulis di sini menjadi 8 ditambah 3 sama dengan 11, dan pecahannya kita jumlahkan atau disendirikan seperti ini, sehingga diperoleh 8 tambah 3 11 dan ditambah 1/4. Nah, jadi hasilnya adalah 11 ditambah 1/4 adalah 11 1/4. Itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang akan saya lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Pada contoh nomor 3 ini diberikan 2 pecahan campuran ya, di penjumlahan 2 pecahan campuran. Cara penyelesaiannya kita kelompokkan yang bilangan bulat, di sini 2 dan 3 itu kita kelompokkan seperti ini, kita jumlahkan sendiri seperti ini. Sedangkan untuk pecahannya kita kelompokkan seperti ini, menjadi ditambah 1/4 ditambah 2/5. Nah, sehingga diperoleh 2 ditambah 3 5, sedangkan yang di sini 1/4 ditambah 2/5 itu kita lihat dulu anak-anak penyebutnya berapa? Penyebutnya bagaimana? Apakah di sini penyebutnya sama ataukah berbeda? Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita kalikan silang seperti ini. Jadi didapat hasil 1 kalikan 5 adalah 5, 4 kalikan 2 adalah 8, dan penyebutnya ini kita kalikan 4 kalikan 5 adalah 20. Sehingga diperoleh 5 plus 5 ditambah 8 sama dengan 13. Untuk penyebutnya adalah 20. Sehingga kita tulis begini saja bilangan bulat dan pecahannya. Kita gabung seperti ini menjadi 5 13/20. Baik anak-anak, itu untuk cara yang pertama. Kita bisa menggunakan ada cara lain, yaitu cara yang kedua dengan soal yang sama. Coba kalian perhatikan di sini. 9/4 ditambah 17/5 ini didapat dari mana anak-anak? Kok bisa muncul seperti ini? Pecahan biasa seperti ini. Pecahan ini diperoleh dari penjumlahan atau dari pengubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana anak-anak caranya dari pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa? Caranya coba kalian perhatikan di sini, yaitu 2 kalikan dengan 4. 2 kalikan 4 8, setelah itu jumlahkan dengan 1 dan hasilnya adalah 9. Berikutnya di sini adalah 3 kalikan 5 adalah 10 dijumlahkan 3 kalikan 5 15 dijumlahkan dengan 2 adalah 17. Jadi dari situ anak-anak prosesnya dari pecahan campuran ini berubah menjadi pecahan biasa. Jadi tadi di sini 4 kalikan 2 8 ditambah 1 adalah 9, sedangkan penyebutnya tetap kita tulis 4. Berikutnya di sini 3 kalikan 5 10 ditambah 2 adalah 3 kalikan 5 15 ditambah 2 17, sehingga diperoleh 17/5, 5-nya dari penyebut ini ya. Oke anak-anak, kita cross check dari pecahan biasa yang barusan dihasilkan ya. Di sini operasinya tambah. Nah, kita cross check dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya ini sama anak-anak? Penyebutnya berbeda ya anak-anak. Jika penyebutnya berbeda, maka penyelesaiannya ini kita kalikan silang seperti ini. Jadi diperoleh hasil 9 kalikan 5 45 ya.
17 kalikan 4 hasilnya adalah 68, sedangkan penyebutnya ini 4 dan 5 ini kita kalikan menjadi 20. 45 ditambah 68 adalah 113 dan penyebutnya adalah 20. Anak-anak, untuk pecahan biasa seperti ini, jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ubahlah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana cara mencari pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Coba kalian perhatikan penjelasan saya ini. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan cara prokabit ya anak-anak ya. Jadi di sini 113 dibagi dengan 20, kita tuliskan seperti ini. 113 dibagi 20. 20 kalikan berapa yang mendekati 113? 20 kalikan dengan 20 kalian kalikan dengan 5 ya anak-anak ya. Kalikan dengan 5 hasilnya adalah 100 ya. Hasilnya 20 kalikan 5 adalah 100. Nah, berikutnya 113 ini kurangkan dengan tadi yang hasil pengalian 20 kalikan 5 yaitu 100. 113 dikurangi dengan 100 adalah 13 ya. Jadi hasilnya 13. Nah, terus sekarang 13 ini mau kita kemanakan dengan 20? 13 kalau dibagi 20 kan sudah tidak bisa. Maka cukup berhenti di sini anak-anak. Tapi penulisannya seperti ini. 13 ini kalian tulis sebagai pembilang, sedangkan 20 ini kalian tulis sebagai penyebut. Itu ya anak-anak ya, paham ya yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari operasi pengurangan pada pecahan. Saya harap kalian silahkan mempersiapkan diri, dipelajari buku penunjang siswanya agar ketika saya berikan materi operasi pengurangan pada pecahan, kalian bisa siap untuk menerima penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.